Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 besar perencanaan program PNF di sini akan menjelaskan materi yaitu yang berjudul Perencanaan Penyusunan Perencanaan Program Pendidikan Luar Sekolah bertipe kelembagaan institusional. Dosen pengampu kami yaitu Bu Rida Hasnul Hayati MPD. Kami beranggotakan ber-7 orang. Materi pertama yaitu yang A, asesmen kebutuhan 1-3 yang akan dijelaskan oleh Saudari Askia. Materi yang B, pengembangan rencana program 1 dan 2 yang akan dijelaskan oleh Saudari Nilam. Materi ketiga dan keempat yang akan dijelaskan oleh Saudari Novia. Selanjutnya yang C, pengembangan pembelajaran 1 dan 2 yang akan dijelaskan oleh Saudari Salsa. Materi yang ketiga, 4, dan 5 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Hana. Materi yang D, monitoring dan evaluasi yang akan dijelaskan Sri Devi 1 dan 2. Selanjutnya materi ketiga dan 4 dan 5 yang akan dijelaskan oleh Saudari Zahra. Pertama, asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan dalam perencanaan program pendidikan luar sekolah yang bertipe kelembagaan mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk memastikan kualitas, efektivitas, dan berkelanjutan program. Aspek-aspek penting dalam asesmen kebutuhan ini meliputi penguatan kapasitas kelembagaan perencanaan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Yang pertama yaitu penguatan kapasitas kelembagaan. Penguatan kapasitas kelembagaan merupakan elemen utama yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program PLS. Penguatan kapasitas kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas program, sehingga lembaga yang mengelola PLS memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengatur dan menjalankan programnya. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan juga perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Perencanaan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Program PLS yang sukses harus dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat yang menjadi sasaran, serta mempertimbangkan konteks lokal yang beragam. Kebutuhan masyarakat yang berada di tiap daerah harus diidentifikasi agar program dapat disesuaikan dengan potensi dan kondisi spesifik setempat. Hal ini termasuk mengenali kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lokal yang mempengaruhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi yang berkala sangat penting untuk memastikan bahwa program PLS tetap relevan dan berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai pencapaian tujuan program, tetapi juga membantu dan mengidentifikasi permasalahan, kekurangan, serta aspek yang perlu diperbaiki. Evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan lembaga untuk melakukan penyesuaian perbaikan, sehingga program PLS dapat terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penting untuk menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan program di masa mendatang. Memastikan bahwa program terus berkembang seiring kebutuhan yang mungkin berubah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan rencana program. Pengembangan perencanaan program dalam perencanaan penyusunan program PNF bertipe kelembagaan mencakup beberapa langkah penting yang dilakukan secara sistematis agar tujuan program tercapai dengan efektif dan berkelanjutan. Nah, langkah yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi akurat mengenai kebutuhan, potensi, dan kondisi masyarakat yang akan menjadi sasaran program PNF. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, dan observasi langsung di lapangan. Nah, data yang dikumpulkan ini biasanya mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang akan memberikan gambaran awal tentang kondisi masyarakat. Dengan data yang memadai, perencanaan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat yang spesifik. Nah, data yang terkumpul sebaiknya dianalisis menggunakan pendekatan statistika dasar untuk memperoleh gambaran kuantitatif yang lebih akurat.
seperti tingkat pendidikan, penghasilan, dan akses ke fasilitas pendidikan. Langkah kedua yaitu analisis kebutuhan. Nah, pada tahap ini penting untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat serta kebutuhan belajar dari masyarakat. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara memetakan data yang sudah terkumpul dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus. Nah, proses ini membantu lembaga PNF memahami tantangan dan peluang yang ada, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan solusi yang relevan dan tepat. Saya akan melanjutkan materi pengembangan perencanaan program. Yang ketiga, perumusan tujuan. Tujuan program PLS harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dan realistis, sejalan dengan visi dan misi lembaga serta kebutuhan yang telah diidentifikasi. Penetapan tujuan yang jelas memberikan arah bagi pelaksanaan program untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, penting untuk menetapkan indikator keberhasilan atau KPI yang dapat diukur, sehingga evaluasi pencapaian tujuan dapat digunakan secara objektif. Dengan cara ini, program dapat lebih efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Materi yang keempat yaitu perumusan rencana. Penyusunan rencana program ini mencakup langkah penting yang mencakup perencanaan kegiatan seperti penjadwalan dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan. Dalam proses ini, semua komponen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program harus dijelaskan secara rinci. Rencana tersebut harus mencakup jadwal kegiatan, pembagian tugas setiap anggota tim, serta anggaran yang diperlukan. Dengan pelaksanaan perencanaan yang matang, pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif. Baiklah, selanjutnya yaitu poin tentang pengembangan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran dalam perencanaan penyusunan program pendidikan luar sekolah bertipe kelembagaan ini mencakup banyak langkah-langkah strategis yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah langkah-langkah utama yang biasanya diterapkan dalam pengembangan program pendidikan luar sekolah bertipe kelembagaan. Yang pertama yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan ini bertujuan untuk menilai kondisi daerah dan populasi yang akan menjadi sasaran program. Dalam tahap ini dilakukan penilaian terhadap aspek seperti karakteristik sosial, ekonomi, budaya, serta potensi dan tantangan apa yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan belajar. Pada tahap ini dilakukan pemetaan atau penceritahuan mengenai apa saja yang perlu dipelajari oleh masyarakat, khususnya yang relevan dengan kondisi sosial mereka dan sesuai dengan kondisi budaya setempat. Identifikasi kebutuhan belajar ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai keterampilan, pengetahuan atau sikap yang perlu dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Baik, materi ketiga, merencanakan penyampaian materi. Merencanakan penyampaian materi adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pesan pendidik sampai secara efektif kepada masyarakat. Dalam tahap ini, lembaga pendidikan luar sekolah memilih metode penyampaian yang sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran. Metode ini bisa bervariasi seperti menggunakan pusat kegiatan belajar masyarakat, PKBM, kelompok belajar, atau melalui media massa seperti radio dan televisi, sesuai dengan akses dan preferensi masyarakat setempat. Pemilihan metode penyampaian harus mempertimbangkan faktor seperti aksesibilitas, efektivitas, dan kemudahan dalam pemahaman materi oleh masyarakat. Selain PKBM, penggunaan media digital juga bisa dipertimbangkan, terutama di wilayah dengan akses internet
Platform daring seperti video pembelajaran atau grup diskusi online memungkinkan pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, yang keempat, yaitu pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini, rencana yang telah disusun sebelumnya, diskusi dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan memberikan pelatihan kepada tenaga lokal yang akan membantu pelaksanaan program. Pelibatan masyarakat sangat penting untuk menumbuhkan rasa memiliki serta meningkatkan partisipasi aktif dalam program. Selain itu, pelatihan tenaga lokal membantu menjamin keberlanjutan program karena mereka akan berperan dalam mendampingi masyarakat secara langsung dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan, penting untuk membangun suasana belajar yang nyaman dan partisipatif agar masyarakat terdorong untuk berperan aktif. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode diskusi, kelompok, atau pembelajaran berbasis proyek, di mana peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh langsung dalam kegiatan nyata. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu evaluasi program. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan program telah tercapai dan untuk mengidentifikasi era-era yang memerlukan perbaikan di masa mendatang. Evaluasi ini dilakukan baik selama program berjalan maupun setelah program selesai, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas program yang akan datang. Evaluasi juga memberikan gambaran mengenai dampak program terhadap masyarakat, serta bagaimana program tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut agar lebih efektif. Evaluasi juga sebaiknya melibatkan feedback dari peserta untuk memahami efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Selain itu, analisis dapat jangka panjang dari program pada masyarakat, seperti peningkatan keterampilan atau perubahan sikap. Dapat membantu lembaga pendidikan luar sekolah mengukur keberhasilan program lebih Di holistik. sini saya akan membacakan materi tentang monitoring dan evaluasi perencanaan program PLS bertipe kelembagaan. Monitoring dan evaluasi adalah tahap penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program pendidikan luar sekolah bertipe kelembagaan. Proses ini tidak hanya mencakup pemantauan pelaksanaan program, tetapi juga penilaian dampak program terhadap masyarakat sasaran, serta evaluasi aspek manajemen dan efektivitas pembelajaran yang telah dirancang. Tahap ini mencakup beberapa poin. 1. Monitoring pelaksanaan program. Monitoring pelaksanaan program bertujuan untuk mengawasi jalannya setiap aktivitas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Monitoring ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar kualitas dan sasaran yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, monitoring melibatkan pengumpulan data lapangan, baik melalui observasi langsung maupun wawancara dengan peserta didik, dengan peserta, dan melaksanakan program. Data ini dapat digunakan untuk membantu efektivitas implementasi program dan mengidentifikasikan masalah yang mungkin muncul selama proses pelaksanaan. Monitoring sebaiknya dilakukan dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat sasaran juga terlibat dalam memberikan umpan balik. Hal ini memungkinkan adanya perspektif langsung dari masyarakat mengenai pelaksanaan program dan memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan program di tahap-tahap berikutnya. 2. Evaluasi efektivitas program. Evaluasi efektivitas program dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan program telah tercapai. Tahap ini melibatkan pengukuran indikator-indikator keberhasilan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan.
Evaluasi efektivitas program membantu lembaga PLS dalam menilai apakah program tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sasaran. Jika ada kekurangan, evaluasi ini juga menjadi acuan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam implementasi program di masa yang akan datang. Evaluasi efektivitas sebaiknya dilengkapi dengan laporan komprehensif yang dirinci pencapaian indikator-indikator utama serta rekomendasi peningkatan kualitas program. Laporan ini bisa disusun secara tertulis agar hasil evaluasi mudah dipantau dan diakses oleh semua pihak. Materi selanjutnya adalah yang ketiga, evaluasi dampak program. Evaluasi dampak bertujuan untuk melihat perubahan yang dihasilkan oleh program dalam jangka panjang, khususnya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat sasaran. Evaluasi ini penting karena dampak suatu program mungkin tidak terlihat secara langsung, namun memberikan pengaruh signifikan di masa mendatang. Melalui evaluasi dampak, lembaga PLS dapat menilai apakah program tersebut mampu membawa perubahan positif yang berkelanjutan bagi masyarakat sasaran, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Dalam evaluasi dampak, lembaga dapat melakukan survei lanjutan kepada masyarakat setelah beberapa bulan atau tahun pasca program berjalan dengan lancar. Hal ini memungkinkan pengukuran dampak nyata program terdapat peningkatan keterampilan, pendapatan, atau kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, evaluasi manajemen dan administrasi program. Selain mengevaluasi hasil program, penting juga untuk meninjau aspek manajemen dan administrasi dalam pelaksanaan program. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap evaluasi pengelolaan sumber daya, alokasi anggaran, serta kinerja tim pelaksana. Dengan mengevaluasi manajemen dan administrasi, lembaga dapat memperbaiki sistem pengelolaan yang kurang optimal, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan agar program dapat berjalan efektif dan efisien di masa depan. Yang kelima, evaluasi pembelajaran dan keterlibatan peserta. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk menilai sejauh mana peserta program memperoleh manfaat edukatif dari kegiatan yang diikuti. Hal ini termasuk mengevaluasi program belajar mengajar, materi yang disampaikan, serta metode yang digunakan. Evaluasi ini penting juga agar lembaga PLS bisa menilai tingkat kepuasan peserta dan mengidentifikasi metode pembelajaran yang paling efektif untuk kelompok masyarakat tertentu. Evaluasi pembelajaran sebaiknya didasarkan pada umpan balik langsung dari peserta, misalnya melalui kuesioner atau wawancara. Selain itu, aspek keterlibatan peserta juga perlu dinilai untuk memastikan bahwa program tidak hanya berorientasi pada pengajaran, tetapi dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.